Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Winda. Perkenalkan, kami dari kelompok Gunung Api Krakatau ingin memaparkan mengenai Gunung Api Krakatau. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yaski Mumtaz Latifah. Di sini ada teman-teman saya. Yang pertama ada Anjalna Naufal Amaya, ada Rizka Nafita Syahrudin, ada Umair Muhammad Nur, dan serta ada Wali Bintang. Next. Outline yang akan kami bahas, yang pertama introduction mengenai sejarah Gunung Krakatau, yang kedua karakteristik gunung api, yaitu dengan tipe gunung api, yang ketiga ada sifat kimiawi, yaitu komposisi kimia bahan penyusun dan produk hasil gunung api Krakatau, yang keempat ada sifat kimiawi dengan pembahasan mineralogi batuan hasil gunung api Krakatau, serta yang terakhir ada tektonik, yang mana berkaitan dengan poin 1, 2, 3, serta terhadap tatanan tektoniknya. Next. Oke, yang pertama ada Gunung Krakatau Pass. Oke, selanjutnya mengenai Gunung Krakatau, di mana Gunung Api Krakatau ini terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Yang mana secara administratif gunung ini berada di wilayah Kabupaten Lampung. Kompleks Krakatau ini terdiri dari 4 pulau, yaitu Rakata, Sertung, Panjang, dan Anak Krakatau. Krakatau sendiri pun memiliki kompleks gunung api sebagai hasil penghancuran dari letusan Gunung Krakatau Purba. Next. Sebelum letusan pada 1883, terjadilah sebuah kegiatan letusan kecil, yaitu pada abad 3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17, yang kemudian diikuti munculnya 3 buah gunung api, yaitu Kata, Danan, dan Buatan. Kegiatan gunung api ini kembali aktif ditandai dengan adanya letusan bawah laut yang sekitar pada tanggal 29 Desember 1927. Pulau Anak Krakatau ini tumbuh dengan bentuk menyerupai bulan sabit yang membuka ke arah barat-barat daya dengan ketinggian mencapai 38 meter serta panjang 275 meter. Baik, terima kasih Saudara Yaski telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik Gunung Api Krakatau. Jadi Gunung Api Krakatau ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis magmanya, kemudian proses-proses magmatismenya, di mana Gunung Api Krakatau memiliki tipe magma intermediate bersifat hidrous dan lebih teroksidasi batuan-batuannya. Jadi tipe magma intermediate di sini merupakan tipe magma andesitik, jadi pertengahan, memiliki silikat sekitar 55 sampai 65%. Kemudian kandungan-kandungan yang terdapat pada Gunung Api Krakatau ini seperti Fe, Mg, Ca, Na, dan K yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit pula, karena jenis magma pada Gunung Api Krakatau ini termasuk ke dalam intermediate, yaitu pertengahan. Kemudian karakteristik Gunung Api Krakatau di sini memiliki proses fraksinasi yang cukup kuat, di mana proses fraksinasi itu merupakan proses kristalisasi saat pendinginan yang kemudian memiliki pendinginan yang cukup lama sehingga proses kristalisasinya terlihat sempurna. Kemudian komposisi larutan magma ini terjadi akibat adanya perubahan temperatur dan tekanan pada setiap proses kristalisasi mineral yang terdapat pada batuan-batuan andesitik. Nah, proses ini merupakan proses pemisahan kristal-kristal dari larutan magma karena fraksinasi, yaitu berfraksi-fraksi. Jadi kristal-kristal yang terbentuk dalam suatu batuan Gunung Api Krakatau ini terpisahkan oleh proses perubahan temperatur dan tekanan. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sifat kimiawi dari bahan penyusun dan juga produk hasil Gunung Api Krakatau.
Oke, baik. Untuk bisa mengetahui bagaimana bahan komposisi kimia dari bahan penyusun yang ada dari gunung api Krakatau, pastinya kita menganalisis dari produk hasil gunung api tersebut. Nah, dan produk hasil yang kami pilih adalah abu vulkanik. Kenapa abu vulkanik yang dipilih? Karena abu vulkanik itu bisa dikatakan representatif dari komposisi kimia yang ada di dalam gunung api Krakatau, yaitu komposisi kimia dari magmanya. Nah, jadi abu vulkanik ini tuh biasa disebut juga sebagai pasir vulkanik atau jatuhan piroklastik, yang mana batuan-batuan itu bisa terdiri dari batuan yang berukuran besar maupun batuan yang berukuran halus. Nah, batuan-batuan itu memiliki kekerasan di angka 5 pada skala Mohs. Untuk abu vulkanik itu sendiri biasanya terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada unsur utama atau biasa disebut dengan major element. Yang kedua adalah unsur jejak atau biasa disebut sebagai trace element. Untuk di unsur utama ini sebenarnya adalah unsur yang dominan pada abu vulkanik dengan persentase kurang lebih dari 1% keberadaannya dari unsur utama. Biasanya yaitu unsur-unsur seperti silikat, Ti, aluminium, Fe atau besi, kalsium, natrium, kalium, dan potasium. Sedangkan untuk unsur jejak itu sendiri biasanya keberadaannya hanya terdapat kurang dari 0,1%. Tipe letusan gunungnya ini biasanya bergantung dengan kandungan silikanya. Untuk letusan basal, silikanya itu ada di komposisi 45-55%. Untuk letusan andesit atau dasit, silika berada di komposisi 55-69%. Dan untuk letusan riolit, yaitu di atas silikanya di atas 69% atau biasa disebut dengan letusan felsic. Nah, pada penelitian kali ini, pemilihan dan juga uji coba sampelnya. Jadi sampelnya itu diambil dari dua desa, yaitu Desa Kertajaya dan juga Desa Kalisiring, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Barat. Dan metode yang digunakan adalah SEM-EDS atau Scanning Electron Microscope with Energy Dispersive Spectroscopy. Jadi pada sampel ini dari masing-masing desa, dari kedua desa tersebut dilakukan sampling, dilakukan penelitian sebanyak 2 kali, yaitu melewati perbesaran 500 kali dan juga perbesaran 1.500 kali. Dan didapatkan hasil secara umum abu vulkanik yang terdapat di kedua desa tersebut mengandung oksida beberapa unsur logam seperti Si, Al, Mg, Fe, kalsium, kalium, natrium, dan Ti. Oke, baik. Berikut ada 4 tabel. Tabel 1 merupakan kandungan unsur kimia abu vulkanik Desa Kertajaya dengan perbesaran 500 kali. Dan di tabel kedua adalah perbesaran 1.500 kalinya. Untuk di tabel ketiga ada kandungan unsur kimia abu vulkanik Desa Kalisiring dengan perbesaran 500 kali. Dan di tabel keempat adalah perbesaran dari 1.400 kali. Di sini dari keempat tabel ini bisa kita lihat oksida yang paling tinggi konsentrasinya adalah oksida silikat SiO2, kurang lebih di angka rata-rata sekitar 66%. Dari 57 sampai 66%. Nah, hal ini yang mengakibatkan letusan gunung api Krakatau termasuk ke dalam letusan intermediate karena memiliki silika yang berada di konsentrasi 55 sampai 65% seperti yang sudah dijelaskan oleh Umair di slide sebelumnya. Masuk ke sifat kimiawi, di mana hasil dari produk mineral itu tersusun dari komposisi kimia. Mineral yang dihasilkan oleh Gunung Krakatau diantaranya ada iron yaitu Fe, terus magnesium yaitu Mg. Ini berdasarkan dari hasil letusan basal yang energinya cukup rendah dan menghasilkan juga abu yang berwarna gelap. Dan ini mengandung silika yang umumnya kaya akan iron dan juga magnesium. Kemudian terdapat feldspar, terus mica, clay dan ilit. Ini merupakan hasil produk mineral dari kandungan atau komposisi kimia yaitu Al2O3, di mana kandungan ini memiliki persentase yang cukup tinggi pada Gunung Krakatau dan merupakan unsur kimia utama yang dapat membentuk ketiga mineral tersebut yaitu feldspar, mica, dan juga ilit. Kemudian terdapat plagioclase, terus ada augite, hypersthene,
olivin, dan juga magnetit. Hal ini berdasarkan dari Badan Vulkanologi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di mana augit, hypersthene, plagioklas, dan olivin serta magnetit terdapat atau terbentuk dalam masa dasar yang hipokristalin sampai holokristalin. Dan juga kalau untuk khususnya plagioklas, dia juga terbentuk sebagai fenokris dan juga mikrolit. Next. Yang terakhir ini topiknya mengenai hubungan poin-poin yang sebelumnya terhadap tatanan tektonik. Dari referensi yang telah didapat, kandungan TiO2 yang rendah berkisar kurang dari 2%, mencirikan karakteristik batuan yang berasal dari aktivitas magmatisme pada zona penunjaman. Kemudian kandungan K yang tinggi dari abu vulkanik yang telah diteliti sampelnya juga dapat dihubungkan dengan tatanan tektonik yang berupa batas lempeng konvergen, yaitu berupa island arc dan juga aktif continental margins. Pernyataan ini sudah diperkuat dengan referensi dari Wilson tahun 1989. Berikut ini daftar pustaka dari presentasi kami kali ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.